Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan rintiknya hujan ini mudah-mudahan tidak melemahkan niat baik kita, Masya Allah, untuk sama-sama berkumpul muajah untuk tolak ini, yang mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah agama. Kita akan ikuti syariatnya dan mudah-mudahan kita golongkan menjadi umatnya Rasulullah SAW yang berhak untuk mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama introspeksi sama-sama, insya Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita mau belajar untuk menjadikan diri kita ini semakin hari semakin baik di sisi Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setiap orang sebenarnya kepingin dalam keadaan bahagia. Tidak ada di dunia ini yang punya cita-cita pengen sengsara, tidak ada. Semuanya pengen bahagia, baik di dunia yang sebentar ini, apalagi nanti di akhirat yang selama-lamanya. Tetapi kebanyakan manusia salah dalam mencari tempat di mana dia akan bahagia. Maka penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita butuh orang-orang yang membimbing kita ini menuju kebahagiaan. Sekarang ini ada semacam fenomena di kehidupan masyarakat. Memang secara hukum fikih dan syar'inya, orang yang tidak berilmu maka amalnya akan ditolak Allah SWT. Tetapi kebanyakan daripada umat niki sakniki, umat itu dalam keadaan ora koberan golek ilmu. Terus pripun jan? Di satu sisi amal itu butuh ilmu, tetapi kebanyakan umat sakniki niki ora kober golek ilmu. Maka butuh pembimbing yang membuat dia ini tetap dalam jalan kebaikan. Coba sinten sakniki sing ten nyuwun ngapunten di masyarakat kita saja, mungkin anak-anak yang sekarang ini baca Quran itu kalau suruh belajar tentang tajwidnya dari idhar, idhom sampai hukum-hukumnya, mungkin tidak semuanya juga bisa. Kalau enggak tenanan nih boleh niku sing ngaji. Nah, sing boten ngaji. Pakde, idhar niku napa to? Wah,
tekoni ngoten iki ayo malah sesuk niku malah mboten do ngaji kabeh iki. Budhe nenek non mati ketemu alif niku hukume napa anjir dadi wah sesuk mumet kabeh nek ngoten. Maka penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini butuh mentor kehidupan yang membuat kita ini mudah dalam mengamalkan agama. Demikian para alim ulama. Makanya kalau kita ini hari-hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Paling ora awake dhewe niku entuk sing ketemu sing paling terakhir ning orang-orang soleh. Awake dhewe aja ketemu nabi ra nggih mboten saged kepanggih nabi. Ketemu dengan sahabat yang sidikin, orang-orang yang membenarkan agama awal-awal, kita pun mboten kepanggih. Apa menaikkan maju perang nanti dadi syuhada, iki awake dhewe nggih mikir ping 2000 ya, nek ping 1000 kan kurang niku ping 2000 mboten. Nah, aman-amane niki umat kebanyakan ini ketemu wong sholihin. Ketemulah dengan orang-orang soleh yang dia mengamalkan agama, kemudian kita itu ittiba dengan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama niki yang paling mudah itu mengikuti. Mboten sang aturan dewi, aturan dewi itu kangelan. Maka dulu ketika Rasulullah SAW pertama kali dapat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Niku perintahnya itu bacalah, tetapi prakteknya itu mengikuti. Kan ketika Jibril alaihissalam datang ke Gua Hira itu kan nggak bawa buku juga, nggak bawa tulisan suruh baca, Nabi tidak. Atau tiba-tiba petir menyambar kemudian di dalam gua itu ada tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mboten. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, ya Jibril, aku ini umi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka prakteknya Jibril alaihissalam menyekap, dipeluk Rasulullah SAW, kemudian imla, mengikuti. Ya Rasulullah ikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan Rasulullah mengikuti dengan bacaan yang sama sampai dengan 5 ayat. Milo umat niki sakniki niku nek kon golek ilmu ndaki-ndaki sampai nahwu sorob, jan kita ora sida ngono padhe. Mboten sida mancing lah wae dene iki. Ibu-ibu nak dikober pripun jan. Maka imlak mengikuti orang-orang soleh dalam mengamalkan agama ini. Kalau tadi Ustadz Lutfi baca doa ini, kemungkinan yang majemah ini kan nggak ada yang bawa bukunya juga. Maka yang paling mudah mengikuti orang yang di depan untuk sama-sama mengamalkan agama. Kleru napa mboten? Mboten Mas Lutfi ngomong istighfar astagfirullah ping 1 jenengan melu niku ganjarane ke padha mawon. Mas Lutfi nggo bukune jenengan mboten niku padha mawon. Nah, inilah umat niki perlu digiring ke sana yang dirahmati Allah. Karena saat niki niku orang mengatakan, "Wah, iki ku nek ngamal agama ini harus begini, ikuti Quran dan ikuti sunnah." Betul. Tapi seberapa banyak orang bisa jadi faqih dalam Quran dan seberapa banyak orang faqih dalam sunnahnya? Padahal awake dhewe kepengin mlebu swarga bareng-bareng. Nggih napa? Mila wong Jawa riyen zamane para wali niku enten rumuse rubu-rubu gedang. Nah, wong rubu-rubu gedang niku kira-kira alim napa mboten? Nah, mboten tebe sing alim niku. Wong melu-melu sing ten ngarep. Mila dalam sholat itu
Dalam sholat itu diterimanya sholat itu bukan karena semua yang jamaah itu fasih dan faqih semuanya. Kalau imamnya betul dan seluruh jamaahnya itu salah, maka semuanya dapat 27 derajat. Niku pentingnya melu imam. Kok ndelalai imamnya salah? Ada satu makmumnya yang betul, maka seluruhnya dapat pahala yang sama. Kepleset-plesetnya mungkin imamnya ora khusyuk, makmumnya geblas ora mesti khusyuk. Tapi jamaahnya sopnya rapat dan lurus, maka semuanya dapat pahala 27 derajat. Lu nek dipikir-pikir hubungannya nopo? Sop lurus kali rapat kali 27 derajat. Niki mengalahkan ilmu fikihnya yang harusnya dia baca Al-Fatihahnya betul, baca Qur'annya betul, tasahud, sujud, rukuknya betul. Mengalahkan hanya dikalahkan dengan sopnya rapat dan lurus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah yang perlu di sekarang ini disampaikan kepada umat, sehingga jangan sampai umat ini merasa karena dia tidak tahu amalan kemudian juga malah belas orang amal. Nah ini boleh parah boleh gitu Pak. Wis ora mudeng, orang amal di sana. Maka ilmu rubuh-rubuh gedang ini yang menurut saya penting segera kita ini sama-sama sosialisasikan bareng-bareng untuk menghadirkan umat ini kembali kepada Allah SWT. Jangan karena merasa dia nggak bisa, kemudian minder, kemudian tidak mau berkumpul dengan orang soleh. Nah ini nek kita ini Fatihah yang terakhir ngomong soleh betul dikumpuli. Wah ini tenagaran alamat orang dua alamat gitu. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, seluruh nabi ini punya pengikut. Dan nanti masuk surga ini dengan siapa yang diikuti. Dan dengan saat ini pemerintah ngapunten Mas Rufi sebagai nopo yang di depan mengikuti semuanya. Nanti itu rombong-rombongan masuk surga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu rombong-rombongan. Orang dibukakan hidayah ini rombong-rombongan. Nanti pun masuk surga ini dengan rombong-rombongan. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud kami bukan berarti tidak ngono wis rasane golek ilmu lain. Manut sing ngarepan namanya jadi taklid buta nanti. Maka penting ilmu-ilmu yang sifatnya itu wajib. Jadi kalau ingin tentang tentang pulau ini, pun umur 50 tahun tanglet, Ustaz. Caranya mandi junub niku pripun, Ustaz? Lah jenengan iki pun junub berapa ini tekan lagi saat ini pripun saya. Tapi napa sing disalahi, Pak? Ini ada orang pengen tahu masuk awal dulu dia betul memberitahu jangan. Nah niku umat niku enten sama niku kapan? Niki kita saya alhamdulillah wong gelem tekon daripada tersesat selama-lamanya. Maka ketika diceritakan dari wudhu dulu, basuh yang kanan, ucapkan bismillah, terus ke nganti rampung, selama ini boleh mandi junub jadi kleru tenan sebenarnya. Subhanallah. Nah ini nek mboten nyon ngapunten. Terus orang ini berinteraksi dengan orang-orang soleh. Dan napa mboten kebablasan yang salah niku Mas. Meskipun awake dhewe kadang-kadang DP kalih Gusti Allah niki mboten sare, Gusti Allah niku mohon maaf. Maha pemaaf, Maha pengampun langge. Tapi yo nek nabrak salah terus-terusan terus kita masih berharap bahwa Allah ini Maha Pemaaf. Niki cara kasarane
jenengan gadah putra niku meskipun jenengan ini apian banget, tapi ketika anaknya salah kemudian dia bilang, oh bapakku dia apian, aku salah kan itu rambut dia apa-apa gitu. Kira-kira anak kurang ajar nomor. Sama kita dengan Allah. Memang betul Allah ini maha pemaafnya, juga awal dia kurang ajar menabrak tetap salah mawon tanpa perlu mencari pembenar dari apa yang kita buat. Nah itu tambah tebih dari kebenaran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengajak umat ini saat ini, Masya Allah. Jadi golongan umat ini paling tidak ada 4 perkara. Ketika zaman Rasulullah SAW, itu ada umat niku sudah bodoh dan imannya lemah. Waktu itu ada kisah ketika di Madinah itu pertama kali dibuat masjid, itu kan masjidnya kali Rasulullah di kotak ngoten mawon, mboten enten dindingnya, mboten enten atap ya. Maka tiba-tiba ada orang Badui orang pegunungan, orang Badui itu wong desa gitu, datang ke masjid, kencing di masjid. Niki wong bodoh, orang duwe akhlak, turunan duwe iman ini. Karena belum masuk Islam juga. Maka ketika itu sahabat-sahabat itu marah, termasuk Umar radhiyallahu anhu marah, gue pedangnya penggal gitu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, kamu ambil air, siram kencingnya si pula. Malah saya dikulu Umar radhiyallahu anhu. Padahal si kencing mau Badui. Nah niki umat niki bodoh dan imannya lemah. Maka orang Badui ini saking senengnya dia mengatakan orang guru sing sebaik dan sepenyayang Rasulullah SAW, dan dia pun akhirnya masuk Islam. Kira-kira nih saat ini enten umat ngoten niku? Ada Bu. Mungkin tidak sejahil niku kan. Tapi kategorinya umatnya ini bodoh dan lemah banyak. Yang kedua, ini ada orang yang imannya itu ada, tetapi ilmunya tidak ada. Ketika haji, Rasulullah SAW itu perintahkan kepada sahabat, dan waktu itu sahabat karena nggak mudeng, dia nggak gugu perintahnya kan Nabi. Padahal sahabat itu orang top-topnya orang waktu itu, top-topnya umat. Maka Rasulullah SAW masuk ke dalam tenda, kemudian cerita kepada istrinya, iki umat diomongi raguku. Maka istrinya dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan berarti umatmu ini, sahabat-sahabatmu ini nggak mau. Mungkin dia nggak paham maksud kamu. Maka cobalah kamu keluar, kemudian ambil gunting, kemudian kamu tahalul. Maka ketika Rasulullah SAW keluar dari tendanya, kemudian tahalul, maka seluruh sahabat tahalul. Ini sahabat punya iman yang kuat, tapi ilmunya tahalul waktu itu belum tahu. Rasulullah perintahkan tahalul kamu. Tahalul ya apa waktu itu belum tahu. Maka Rasulullah itu umat dikon orang makan juga. Jadi kan teman-teman, wong sing rumoso pinter orang yang masjid itu oke. Dan ini yang berbahaya nih, kadang-kadang dalil di sana. Sholat itu yang penting waktunya itu antara waktu sholat dengan sholat kan. Jadi momennya maghrib menjelang isya itu biasanya waktunya. Niku wong alim kadang-kadang boten alim orang boten ngerti dalil niku.
Kita dalil namanya, bukan. Inilah umat saniki. Yang ketiga, imannya tidak ada tapi ilmunya. Waktu itu ada sahabat, dia izin sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Iki wong ngerti nek zina itu mboten oleh, minta izin sama Nabi. Pripun kira-kira, Pak? Tapi Rasulullah ini bijaksana. Bukan Rasulullah mengatakan tidak boleh kamu dosa, bukan. Maka Rasulullah SAW pegang dadanya sahabat itu, kemudian mengatakan, kalau seandainya ada orang yang menzinai ibumu, apa kamu suka? Oh ya tidak Rasulullah, wahai orang yang zina dengan ibu saya. Maka Rasulullah tanya lagi, kalau seandainya ada orang yang berzina dengan anak perempuanmu, apakah kamu suka? Wah tidak ya Rasulullah, saya nggak suka ya. Maka Rasulullah tanya lagi, apakah kamu suka kalau seandainya saudara perempuanmu dizinai orang lain? Maka saat itulah si pemuda ini dia mengatakan, ya Rasulullah, mulai detik ini perkara yang paling aku benci dalam kehidupanku adalah berzina. Loh niki pentingnya enten mentore, Mas. Nek nopo-nopo nganggo hitam putih halal haram oleh kalian mboten, kira-kira jawabannya ngoten niku mboten? Tidak mungkin. Pasti jawabannya enggak hikmah. Jawabannya pasti antara ya dan tidak. Boleh kalian enggak. Nah itu biasanya kalau orang bertanya jawabannya antara ya dan tidak, itu tidak mengenakkan. Ora oleh. Betul memang jawabannya enggak boleh, Pak. Tetapi bagi telinga yang mendengar menjadi kurang nyaman didengar. Niki pentingnya ilmu hikmah. Maka Rasulullah SAW waktu itu berdoa, ya Allah, jadikanlah pemuda ini orang yang di dalam hidupnya tidak berzina, dan dikabulkan sama Allah sampai akhir hayatnya orang ini jadi. Padahal pun nyuwun izin kali Kanjeng Nabi. Niki wong duwe iman ning orang. Dia tahu kalau zina itu enggak baik. Cara kasarane wong candugal sakniki memane. Sapa ngerti aku nek tekan karo Mas Lutfi, delale Mas Lutfi ngomong oleh barang. Kan lumayan iso budalil iki nek iso ana sing ngomong muni oleh barang kan. Mas, gua sing ngombe nek setitik angsal betul, nek setitik betul nopo-nopo. Wah, lumayan ana dalil setitik. Nek setitik blogak-blogok nganti ngono ta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya ada mentor, orang yang bisa membuat dia ini selamat dan dia mengamalkan untuk tidak melakukan perzinahan ini dengan senang hati. Karena nyuwun ngapunten, kalau dalam ilmu ketaatan, orang untuk bisa taat itu dalilnya mastata'tum, semampunya. Orang sholat itu kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, kalau nggak bisa duduk boleh berbaring, kalau nggak bisa berbaring, nggak bisa bergerak, boleh pakai isyarat. Tapi kalau untuk meninggalkan kemungkaran nggak boleh mastata'tum. Kalau niku ajeng ngombe nek biasane ping 8, sakniki tak ping 7 mau Mas Lutfi angsal mboten nek. Niku kula iki nek ping 7 terus sing kuat lah insyaallah. Nek ping 8 niku nek ninggalke plus dari kuat. Dadi di sudose kedhik ping 7 pirun Mas Lutfi. Nah ndak boleh meninggalkan untuk kemaksiatan enggak boleh mastata'tum. Ya, memang tidak.
Maka penting cara pendekatannya ini dengan hikmah. Saya masih ingat ketika waktu saya dakwah pertama kali itu, saya ada orang mau ikut keluar begitu, ikut ngaji bareng-bareng, tapi dua syarat. Tapi nanti saya boleh mabuk di dekat masjid, Pak. Wah, ini luar biasa, leret jawab berbentuk. Maka tuh musyawarah kawan-kawan ini, wes botolnya bertiga, Pak. Nanti kalau mabuk harus di dalam kamar mandi sampai selesai mabuknya, biar kami nggak lihat. Dia terus mikir-mikir, mabuk di dalam kamar mandi apa enak? dia sendiri yang cerita. Nah kemudian malam hari kawan-kawan ketika dia masih tidur, kawan-kawan bangun doa malam-malam di depan orang ini, doa, ya Allah hilangkan dia dari sifat-sifat buruknya, sampai nangis-nangis kawan-kawan ini. Nah dia ini dalam tidurnya ini kemudian terbangun, kemudian dia melihat kawan-kawan yang nangisi DE itu. Maka paginya itu botol yang dibawa dipecahi sendiri dan menjadi pertobatan nasuh. Nah inilah pentingnya mentor, Bapak Ibu. Karena tidak semua orang akan mendalami ilmu dengan sempurna. Kadang-kadang mentornya sendiri juga tidak mendalami ilmunya yang sampai A to Z itu. Tapi ada ilmu-ilmu tertentu yang kalau ini dipraktikkan kepada orang awam itu mudah untuk dimaknai. Kategori yang keempat sahabat itu imannya top, amalnya top. Yaitu ketika sahabat dilantik ketika haji wada, 124.000 sahabat, imannya sempurna, amannya sempurna. Maka perintahnya Rasulullah SAW, sampaikan yang ada dari kami kepada yang tidak hadir pada hari ini. Maka seluruh sahabat berpencaran ke seluruh dunia. Yang menghadap ke timur lari ke timur, yang menghadap ke barat lari ke barat, yang menghadap ke selatan lari ke selatan, yang menghadap ke utara lari ke utara. Ketika itulah 124.000 sahabat yang wafat di Mekah Madinah hanya sekitar 10.000 saja. Yang 114.000 sahabat baik laki-laki maupun perempuan semuanya syahid di seluruh permukaan bumi. Niku ketika imannya benar, aman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang ini kalau ditarik dengan zaman sing saiki, boleh wong sing imannya benar, amalnya benar ini mungkin ning masyarakat itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Yang sudah siap mati-matian berkorban jiwa dan raga padamu negeri kami mengabdi ini mungkin hanya 1-2 orang tadi. Sing tenanan berjibaku untuk agama, pripun agama ini tetap majeng. Tidak banyak. Nah, orang yang kebanyakan ini perlu dibimbing bareng-bareng supaya tetap dalam jalan dan rel yang benar. Nek mboten Masya Allah, semakin hari saat ini umat semakin jauh daripada agama. Pun jadi pestine niku karena sudah jauh dari zaman kenabian, jauh dari sahabat, jauh dari tabiin. Makanya pentingnya suhbah, kepanggih dengan ulama. Mula nek ten syair niku wong soleh kumpul. Orang soleh ini kalau kita kumpuli ibarat penjual minyak wangi niku, meskipun ratuku minimal ngerasake mambune wangi. Tapi kalau kita dekat-dekat dengan pandai besi, tukang las, meskipun ora keselenget genine minimal kena sumupe.
Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian-pengajian dibuat niki meten Indonesia lho Pak. Jenengan Saudi mboten enten pengajian ngene niki. Kalau tidak boleh kumpul-kumpul begini, nggak boleh. Saya ngalami waktu di Saudi ketika mau ketemu dengan satu orang ulama, saya sudah di masjid zuhur waktu itu, maka kita bisik-bisik dengan beliau, Tuan, nanti kalau mau ke rumah saya di sebelah sana itu, nanti saya tak jalan duluan, saya akan tunggu di depan pintu gerbang. Nah kalau saya sudah di pintu gerbang, barulah Tuan dari masjid ini jalan ke dekat rumah saya. Tengok kanan kiri, kalau nggak ada orang, baru masuk ke rumah saya. Di Saudi ini wonten iki, Pak. Kita sebagai orang ajam, orang di luar penduduk asli Mekah Medina, maka niku nek sowan dengan mereka nggak bisa sembarangan kaya dhewe tong assalamualaikum, ngerti-ngerti masuk tuh. Enggak, di sana nggak boleh. Maka kita datang kayak kenapa gitu? Delik gitu. Tengok sudah nggak ada orang lihat, kanan kiri jalan sudah nggak ada orang, baru kita masukkan. Oh ternyata baru sampai di dalam disambutnya luar biasa. Nah, pengajian-pengajian yang ada sampai seperti ini ya biasanya kalau di sana ya di madrasah-madrasahnya. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjid barulah mereka ada halakoh-halakoh untuk belajar. Setoran Al-Fatihah, setoran surat-surat itu biasanya ada di tiang-tiang masjid ada. Niku pun terbatas. Nah, dulu niku ajunganake pengajian kan yang datang sejuta umat ya. Masih aman-aman loh dari Indonesia. Maka bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini dimudahkan fasilitas-fasilitas tentang sosial, keagamaan kita ini dimudahkan di Indonesia. Terus nek awake dulu kok tidak mengambil kesempatan ini, Masya Allah, niki akan kasihan sekali. Kapan lagi kita mau belajar? Jenengan sing umur 7 tahun niku kan mlebutan pesantren kula niku urun apa mboten? Pak niku mungkin terjeng kula belajar nahu sora Pak. Pun mboten sah bayar wis. Mungkin pokoknya bisa makan 3 kali. Wah, berarti kan mboten kober, Mas. Ya betul. Makanya pentingnya kita ini hadir saling singgungan dengan orang-orang soleh ini. Harapannya kita minimal katut insya Allah. Nah inilah Bapak Ibu Bapak. Nah pentingnya umat-umat yang di luar sana ini kalau tidak saling digandengi Pak, mereka semakin jauh. Kapan meleh arek golek ilmu? Nah yang seperti ini saja susah untuk dihadirkan. Kapan lagi kita akan ngerti agama ini? Sementara yang perkara-perkara yang sifatnya sederhana ini pun kita tidak mau ngambil lagi. Prakteknya, maka kita ikuti orang-orang di depan di kampung kita masing-masing. Saya masih ingat waktu tentu goni enten simbah-simbah pun sepuh hampir 70 tahun. Sahadat belum sakit Pak. Pripun jalan. Terus awake dhewe maki-maki orang ini, jelas mlebu neraka bah sampai ini. Sahadat ora mudeng lajeng pripun jalan. Maka waktu itu saya sampaikan kepada anak-anak waktu itu, jemput simbah niku kalau maghrib tuntun ke masjid. Nanti nek nang masjid ngomong arep ditukoke rokok rabi. Karena manggil saya Abi ini. Tukoke udut kan masjid iki, Pak. Niki perkara orang halal haram tentang rokok bukan urusan saya. Tapi maksud saya piye carane wong niki gegeret kan mriki lho. Padahal niku dalane dronjong ngoten. Saking ngisor niku genah gelap. Waktu belum ada listrik seperti sekarang. Gelap naik dan waktu itu hujan itu. Bolak-balik maghrib isya. Memang nek subuh dhuwur asar mboten. Maghrib isya sampai beliau meninggal.
Maka saya cuma bilang sama Allah dalam hati saya, ya Allah, saya jadi saksi orang ini pernah hilir mudik ke masjid. Janjinya nabimu, orang yang hilir mudik ke masjid, saksikan bahwa orang ini beriman. Kan minimal ngoten, Pak. Wong beriman tok cara kasarane ora duwe amal sing baik, tetapi dia pernah ngikuti. Ada suatu ketika sahabat, ada jenazah mau dimakamkan, maka sama Umar radhiyallahu anhu itu dicegah Rasulullah untuk tidak mensolatkan. Ya Rasulullah, pun boten saking nyolati tiyang niki, wong niki boten enak iwake cara kasane wong sakniki. Apa niku amalane ora jelas niku selamat dadi mboten tahu ngerti kok orang ini punya kebaikan. Maka Rasulullah SAW membalikkan badannya, kemudian tanya kepada hadirin, adakah di antara kalian yang pernah melihat saudaramu ini dia mengamalkan kebaikan? Maka ada satu orang yang berdiri, ya Rasulullah, saya pernah melihat, menjadi saksi dia pernah berjaga satu malam fisabilillah. Gara-gara saksi satu orang nih, Pak, maka Rasulullah SAW mengatakan, saudaramu mengatakan kamu ini ahli neraka, tetapi aku menyaksikan kamu ahli surga. Gara-gara apa? Enten sing purun dadi saksi bahwa dia pernah menjadi buat kebaikan. Mula nek ngen kula teng Temanggung mriku, niku biasanya nenten tiyang sedo kemudian kaum itu bilang, "Napa jenazah niki tiyang sae?" Nenten iki gimana? Kalau niki nggih, Mas. Kalau nenten ngen kutha-kutha niku pun boten dari. Saya sampai 3 kali. Nah, kalau jenazah ini dipersaksikan bahwa ini orang, meskipun kadang-kadang saya ngomong ini juga lamis barang kadang-kadang ini, tapi dari sekian yang lamis itu mungkin Allah terima 1-2 orang untuk menjadi saksi bahwa orang ini baik, maka ini menjadi kebaikan. Maka penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, umat saat ini sing rubuh-rubuh gedang niku ten masyarakat niku kuat. Nek boten digandeng, boten diselamatkan niku, maka akan semakin jauh dari kebenaran. Diajak pelan, kemudian diajari 1-2 perkara. Ampun diajari sing abot-abot. Begitu mlebu masjid, Mbah, niki nek menurut Nahu Sorof niku alif tauhid, lamnya waduh mumet secorane becet nek niku, Mbah. Niki udah warung urip wah, buat tekan niku. Makanya sering saya bilang sama anak-anak dulu, kamu lulus pesantren sampai 9 tahun, 12 tahun sekalipun, umat niki boten butuh Ihya Ulumuddin. Sing Iqra alif bata niku sing boten paham niku sing akeh. Makanya survei sekarang ini di Indonesia, 60% penduduk muslim Indonesia ini nggak paham alif bata. Bayangkan ini Pak, 60% Pak. Dan kemarin baru tadi siang saya ketemu dengan ketua Batkunya Kabupaten Sleman. Kebetulan ngobrol agak lama dengan saya. Ketua Batku, Badan Koordinasi TPA seluruh Kabupaten Sleman, Mas Aris ini, dia nyampaikan sekarang ini TPA-TPA di masjid-masjid ini mengalami degradasi luar biasa. Karena rata-rata nyungabulan, karena tidak tersediaan gurunya, maka rata-rata lulusan TPA ngajari TPA. Coba dengan boleh itu masjid-masjid ini. Rata-rata ini nyungabulan, anak-anak yang sudah kelas 6, sudah kelas SMP sudah nggak mau TPA. Tiba-tiba nanti kalau sudah kelas 3 SMP ngajari TPA, Pak. Padahal dia ini TPA lulus juga. Gimana betul? Coba dengan cek masjid-masjid sekarang ini. Nah ini terjadi degradasi sekarang ini. Kan tidak banyak sampai takmir masjid niku gawe napa musyawarah. Ayo sekarang
sinten sing ajeng urunan anake disekolahke jadi hafid Quran, dipondoke, dibiayai wong sak kampung 1-2 orang, cara kasarane iki dilurukke disekolahke ben nganti rampung. Enten apa mboten? Tanya lamun sakniki, Pak. Kadang-kadang wong tuane gelem anake sing regahan. Saya melihat kayak santri-santri niku kadang-kadang saya bersyukur, masya Allah, sih gelem kadem meneng turga, aduh wong tuane. Kadang-kadang wis ten turga niku mboten enten anu Bu. Napa keramaian dolanan mboten enten. Makanya saya kadang ya Allah, orang-orang ini dipilih sampai sini ini anugerah yang besar. Cah sakniki kok isih gelem ngaji niku mahal. Larang niku nek jenengan duwe anak kok gelem ngaji, kadang-kadang malah maksa-maksa tuane pengen ngaji niku mahal. Sekarang kan nyun ngapunten anak-anak di sekolah ke kumon, di sekolah ke bahasa Inggris, les piano, les bahasa Inggris bahasa, tapi kadang-kadang untuk les TPA niku kadang-kadang terpental. Kalau ditanggi niku UGM kedokteran kumlot umur sekitar 18 tahunan kayaknya S1-nya kumlot. Karena dari SD didrill terus sama bapaknya, bapak ibunya waktu itu pegang primagama. Kan saya nggak nyebutkan orangnya. Bapak ibunya pegang primagama di Jogja awal-awal itu. Dari SD, SMP, SMA didrill betul. SMP-nya 2 tahun, SMA-nya 2 tahun. Sudah lulus. Karena percepatan waktu itu awal-awal ada percepatan. Saat ini kita saya tahu Pak percepatan. Masih? Masih ada. Masih ada. Tapi saat ini kan arang-arang nih gua ada anak yang SMP-nya 2 tahun, SMA-nya 2 tahun, itu betul serius tenan ini. Tapi ini anaknya didrill betul, SMP-nya 2 tahun, SMA-nya 2 tahun, kemudian kumlot di kedokteran. Tapi ngengleng. Paham betul? Ketika dia ini lulus kuliah niku ikra mau betul dong. Ngaji dengan saya waktu itu, kamu bisa baca Quran? Belum kan? Sekarang ikro, mulai dari alif ba ta lagi, itu pun dokter umplot. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, makanya sekarang ini fenomena di kalangan umat ini, marilah giring anak-anak kita ini untuk sejak dini ngerti agama, ngerti TPA, ngerti ngaji. Saya itu kalau melihat anak-anak bisa ngaji itu senang banget masalah. Dan saya memang dunianya dari kecil, saya dulu memang dunianya anak-anak senang banget. Dan niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nek mboten enten saayep saekor proyone seluruh masyarakat, baik nyun ngapunten Pak Dukonya, takmir masjidnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, ibu-ibu PKK-nya, semuanya tidak saling gandeng tangan, niki nggak akan terwujud, Pak. Kodos tangan niku jentik rumoso top niki dhewe-dhewe menawa niku benernya, tapi nek kon bareng-bareng niku masyaallah. Mila pada malam hari ini marilah kita sama-sama introspeksi, mudah-mudahan paling tidak kita ini punya greget sama-sama, punya semangat sama-sama, dorong anak cucu kita ini mulai dalam kebaikan. Percaya mboten Bapak Ibu sekalian, suka tidak suka, kepingin boten kepingin, siap atau tidak siap, Islam ini pasti akan jaya kembali. Pasti. Dulu ketika Kemal Atatürk tahun 1924 menghancurkan peradaban Muslim di dunia, di seluruh dunia dihancurkan, bahkan Turki waktu itu sampai adzan dengan bahasa Arab nggak boleh, dan itu bertahun-tahun. Bayangin Turki adzan juga pakai bahasa Arab dulu, bertahun-tahun, sampai Allah SWT hadirkan waktu itu
di tahun-tahun 24, 25 pergerakan Islam muncul di seluruh dunia. Muhammadiyah 1912, NU 1926, Persis, Jemaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin di seluruh dunia, Al-Irsyad, semuanya bergerak di tahun itu. Nah, saat ini ulang tahun yang ke-100, 2025-24. Inilah ulang tahun yang ke-100. Janji Kanjeng Nabi, setiap 100 tahun akan dibangkitkan mujadid baru, pembaharu dunia yang akan membawa agama ini. Maka ini insya Allah kawan-kawan, ini dalam rangka kami merasakan ini penyambutan. Sekarang ini sudah pergerakan Islam di seluruh dunia sudah sangat masif, luar biasa. Di Manchester City, Inggris itu, kawan saya baru pulang dari sana, itu masjid terbesar itu 2 shop di depan semuanya hafid Quran. Pertanyaannya Indonesia pun ini kan? Niki Inggris loh. Sing rajanya itu jelas non muslim. Niku 2 shop di depan hafid Quran. Adzan niku nek mboten hafid Quran ditegur, Pak. Antum hafid? Iku arek adzan mawon. Masya Allah. Kalau di India, Masya Allah ada 6 lantai begitu, 15 menit sebelum adzan itu sudah penuh, Pak. Kemudian dewi ini diadzani nanti disolawati 15 menit rakebak-kebak. Nanti sing solawat diganti gek teko. Dadi solawati ra mangkat-mangkat niku solawati diganti Pak Yusuf, Pak. Gek teko ngono Pak niku, Pak. Allahu Akbar. Mila Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita saling mengajak, Masya Allah. Setiap orang sudah ditulis kebaikan oleh Allah SWT. Yang jadi pertanyaan, orang ini jadi baik, ada asbab tangan kita bukan? Ada asbab doa kita tidak? Ada asbabnya kita ini pernah merangkul mereka tidak? Janjinya Rasulullah SAW, orang yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang diajak. Barang siapa mengajak kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak orang yang diajak. Sehingga kita akan jadi punya amal jariah yang berlipat-lipat meskipun kita tidak pernah beramal. Sehingga nanti di akhirat banyak orang yang gumun kalih buku ini piyambak. Ya Allah, ini bukan buku saya nggak pernah haji sampai 1000 kali. 1000 kali itu berarti umurnya 1000 tahun mau haji 1 tahun berpisah. Ini kok tulisannya kan buku catatan saya mau haji pun 1000, nggak mungkin ya, bukan buku saya ya. Kalau betul nggak ada pesantren ini kok di murid nganti ribuan. Saya nggak pernah bangun masjid, tapi ini kalau saya punya jariah bangun masjid di mana-mana. Maka kata Allah SWT, betul, ini mungkin bukan kamu, tapi kamu pernah mengajak si fulan, pernah ngajak si fulana. Dan orang ini ketika kamu ajak kemudian dia tobat, dia berbuat baik, dia naik haji, dia punya pesantren, anaknya jadikan hafid Quran, maka seluruh pahalanya itu ditulis dalam buku kebaikan kita. Nah niki sakjane amalan yang wong sing paling bodoh sekalipun niku bisa melakukan, Pak. Ora usah nunggu dadi wong alim, mboten usah nunggu awake dadi wong pinter, mboten usah nunggu dadi wong apik sekalipun, Pak. Adzan niku hayala sholat. Sing adzan niku hayala sholat. Kita yang mendengarkan menjawab la haula wala quwata illa billah. Sing adzan pun sholat dereng. Sing adzan pun sholat dereng, Pak. Dereng. Tapi pun mengajak hayal sholat, hayal falah. Ayo dong melu ning ben bahagia. Sing adzan nggih dereng bahagia, Pak. Susah utangnya akeh ya, Pak.
Tapi dia ngajak ben bahagia, Bu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kata Rasulullah SAW, orang yang adzan ini akan mendapatkan pahala sebanyak sampai pendengaran orang terakhir dia mendengarkan adzan. Ini gara-gara ngajak. Maka doanya setelah adzan, Allahumma rabba hadihi da'wati. Ya Allah niki ajaan sing sempurna, dakwah sempurna niku adzan. Ngajak ning ngurung ngamal, ngajak ning ngurung pena, ngajak ning ngurung bener, tapi wani ngajak. Nah umat sakniki niku cara kasarane niki golek ganjaran sing paling gampang niku ngajak. Jadi kan aku kudu ceramah teng ngarep niki nek aku rajin ngajak salat sesuk-esuk niki. Jadi kan ngajak bojone piyambak, Mas. Pun subuh niki nggo sareng-sareng teng masjid. Niku nek biasane garwane mboten ngendika niku langsung cekeli bathuke. Napa wis mumet to, Bu? Kok ngejak-ngejak barang. Niku kadang-kadang ngejak saya niku mah dianggep wong mumet saniki Mas. Napa dadi presake niku nek mumet punan. Salah nggih. Jadi meskipun kita ini dalam keadaan kaya ngopo mawon, monggo lah. Ajeng mlampah riku Pak Dukun iki nek ajeng mlampah teng masjid. Ayo masjid bareng-bareng. Niku pun ngajak. Orang ini dia ikut, maka seluruh yang ikut ini dapat pahala. Nikilah yang saya maksud, umat niki diajak rubuh-rubuh, gedang sarang-sarang. Kalau semuanya saling ajak mengajak dalam kebaikan, maka akan muncul kebaikan-kebaikan, dan Allah akan tumbuhkan generasi-generasi berikutnya yang dia akan faqih dalam agama, dia akan alim dalam agama, dan dia akan mengamalkan agama dan menyebarkan daripada agama. Nikulah harapannya nanti akan datang zaman khilafah ala minhajun nubuwah. Jadi khilafah itu bukan hanya sekedar pemimpin dalam keadaan Islam, tetapi ala minhajun nubuwah itu dalam keadaan umat niki saiyek saya kokoyo tumandang sareng-sareng pripun agama niki majeng sareng. Kapan itu terjadi? Mudah-mudahan kita masih menangi. Mudah-mudahan kita bisa menangi. Ini kan ulang tahun 100 tahun sejak 1924. Ini tinggal nunggu berita ini, Masya Allah. Maka ini kemarin 80 negara sudah membuat pertemuan dunia. Dari pertama di India datang sekitar 20 juta orang. Bayangkan itu 20 juta orang itu sampai pinten kilometer itu. Saya kemarin ke Lampung ini waktu persiapan untuk Lampung besok pagi ini. Jadi besok pagi kami berangkat juga ke Lampung dari Jogja sekitar 20 bis ini. Itu shopnya 3 kilometer, Pak. Jangan pun nanti shop kilometer, Pak. Ke belakang kurang lebih sekitar 2,5 kilometer. Sudah disiapkan tempat wudhu 6 kilometer keliling. Kamar mandi kurang lebih sekitar 4.000-an kamar mandi. Masya Allah. Awak tinggal datang untuk sama-sama wong soleh kumpulonon. Orang-orang soleh dari 80 negara kumpul sama-sama. Ustadz-ustadz yang dari Indonesia juga akan hadir di sana, Masya Allah. Ustadz Abdul Somad sudah iklan, Gus Nur sudah iklan, Habib Rizik sudah iklan, orang-orang soleh di seluruh Indonesia, Ustadz Adi sudah iklan. Nah ini kita mau ikuti mereka, Masya Allah. Nah kalau pulau itu melu mawon, mudah-mudahan itu amin. Nah mudah-mudahan kita juga sama, Bapak Sumatera, doakan. Meskipun kita ini tidak membuat karya yang besar, tetapi Allah ini melihat karya kita ini ikut siapa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api, ada 2 hewan.
satu burung pipit. Burung pipit ini kecil Pak, paruhnya cuma kecil. Dia ambil air di danau, kemudian dia teteskan, niatnya ben materi geni. Meskipun ini bolak-balik ping 1000 ya genine ini mboten mati Pak. Tapi Allah melihat hatinya burung pipit, niatnya apik, pengen nyelamatkan Nabi Ibrahim. Kemudian ada satu hewan lagi, cicak. Damoni niatnya ben tambah gede gini. Meskipun damon ini ya ora mari gede, tetapi Allah melihat niatnya burung cicak ini itu untuk menyengsarakan Nabi Ibrahim. Maka sunnah membunuh cicak. Itu bukan berarti nek sing mriki wong sing ndamoni ora apik sunah dibunuh mboten, salah panggen kan. Maknanya Bapak Subhanahu Allah akan melihat hati kita ini cenderung kemana. Meskipun karya kita tidak mengubah situasinya, tetapi Allah melihat niati hati kita ini kemana dijatuhkan dalam dua pilihan ini. Awe derek bantu agama, napa ajeng menghalang-halangi agama. Berkata mawon Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari kesalahan dan kebodohan saya. Monggo kita berdoa kepada Allah, mugi-mugi istimewa di dunia ini diberkahi oleh Gusti Allah, jadi asbab hidayah ke seluruh dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan negara kita ini, mungkin niatkan Indonesia berdoa yang akan hadir sekitar 3 juta sampai dengan 5 juta orang. Lampung saja sudah menyiapkan hampir 1 juta orang. Sampai sekarang ini kapal-kapal dari Indonesia Timur sudah disewa puluhan kapal. Sudah bersandar sekarang di Tanjung Priok, sudah bersandar di Pelabuhan Panjang, Masya Allah. Jadi besok pagi kami juga izin jam 10 pagi kita akan bergerak dari Jogja, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita sama-sama. Niatnya gini mungkin seperti burung pipit saja nih. Kita sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan Allah SWT menilai daripada hati kita. Barakallahu fikum, insyaallah mudah-mudahan menjadi renungan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, monggo sekali lagi kami mengajak sama-sama kita jadikan rumah kita, keluarga kita, kampung kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang sama-sama menjadi orang-orang yang mengajak dalam kebaikan, sehingga nanti akan tercipta satu suasana di kampung kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata mawon kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.